Musyawarah Munggaran Majelis Musyawarah Sunda pada hari Minggu 13 Oktober tahun 2024 di Universitas Padjadjaran Kota Bandung, bahwa telah ditetapkannya 13 pini sepuh Majelis Musyawarah Sunda dan kepengurusan yang akan berjalan dan melaksanakan tugasnya. 13 pamangku pini sepuh Sunda yang akan menjalankan roda organisasi 2 tahun ke depan yang ditetapkan tersebut adalah Burhanuddin Abdullah Pini Sepuh Pamangku Sunda 1, Laksamana TNI Porn Adi Supandi Pini Sepuh Pamangku Sunda 2, Ganjar Kurnia Pini Sepuh Pamangku Sunda 3, Irjen Pol Pon Taufikur Rahman Pini Sepuh Pamangku Sunda 4, Sanuddin Pini Sepuh Pamangku Sunda 5, Halimah Pini Sepuh Pamangku Sunda 6, Lindin S. Maulani Pini Sepuh Pamangku Sunda 7, Numan Abdul Hakim Pini Sepuh Pamangku Sunda 8, Dikik Lukman Pini Sepuh Pamangku Sunda 9, Arnawan S. Pini Sepuh Pamangku Sunda 10, Didin S. Damanhuri Pini Sepuh Pamangku Sunda 11, Bagus Patpahan Pini Sepuh Pamangku Sunda 12, dan Ayah Hambali Pini Sepuh Pamangku Sunda 13. Dalam musyawarah Majelis Musyawarah Sunda pertama, selain kami menuntaskan masalah internal keorganisasian, kami Pini Sepuh, Dewan Pakar, dan Badan Pekerja Majelis Musyawarah Sunda, setelah melalui diskusi para pakar, Musyawarah Pini Sepuh, dan Presidium Pini Sepuh menyatakan pernyataan publik untuk menjadi panduan kepada masyarakat Sunda dan masukan, serta tuntutan kepada pemerintahan nasional, provinsi dan kabupaten kota, dalam kaitan Sunda, Sarakan, Jung Nagara Sunda kepada tanah airnya, dan kepada negaranya mengenai beberapa masalah, dibagi dalam 5 poin berikut dikatakan oleh Kang Andri Kanta Prawira kepada media. Tadi selain kita menetapkan 13 Pini Sepuh Pamangku Sunda, Prof. Ganjar telah membacakan pernyataan publik aspirasi masyarakat Sunda kepada Prabowo Gibran. Jadi kita bicara soal pilkada supaya berlangsung dengan baik, pemerintahan demokratis dan bisa merencanakan pembangunan dengan baik. Kita ngomong tentang masalah lingkungan, di mana Pak Kang Taufikur Rahman sangat hero, sangat was-was dengan kondisi lingkungan di Tatar Sunda, terutama gunung-gunung ya. Gunung-gunung kita habis semuanya. Padahal kearifan lokal Baduy kan jelas, gunung Temenang di Lebur dan lain-lain. Kalau kitanya, tapi yang tegas jelas itu kita menuntut 2 hal kepada pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu masalah perimbangan keuangan pusat daerah. Bahwa Jawa Barat itu kan menyumbang sekitar 137 triliun setahun, tetapi hanya mendapatkan sekitar tidak lebih dari 87. Berbeda jauh dengan Jawa Timur lah. Jawa Timur menghasilkan nyumbangnya 121, menghasilkan yang lebih besar, apalagi Jakarta. Dan kita menuntut supaya undang-undang hubungan keuangan pusat ini dikaji benar-benar, karena Jawa Barat punya 50 juta penduduk. Kalau keuangan perimbangannya itu sedikit, kita kan berat untuk membantu rakyat memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan pembangunan. Kita setelah penetapan para pini sepuh ini, ada satu lagi yang paling penting yang dikatakan Prof. Ganjar, kita menolak undang-undang DKJ masalah aglomerasi. Tegas karena itu bertentangan menurut Dr. Indra Perwira dengan undang-undang otonomi daerah. Jadi kita tidak diberikan otonomi untuk merencanakan sendiri. Nah, setelah acara ini kan sudah ada 13 pini sepuh yang bertanggung jawab. Tentu nanti mereka diundang oleh publik, diundang oleh pemerintahan pusat, apalagi yang jadi ketua pini sepuh Pamangku pertamanya adalah Insinyur Burhanuddin Abdullah. Artinya kita ingin membangun sebuah jembatan baik dengan pemerintahan baru Prabowo. Diharapkan Prabowo ini bertindak tegas dan adil kepada masyarakat Jawa Barat yang merupakan mayoritas kedua penduduk Indonesia. Gitu. Jadi kita minta kita diperlakukan adil, karena adil itu dekat dengan kita bisa membangun ikatan persatuan nasional yang baik. Gitu. Terima kasih. Atur nuhun, mangga.